Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Safitri, NIM 20241664029, dengan mata kuliah Yoga dalam Praktik Kebidanan dan dosen pengampu Ibu Nova Elok Mardiana. Saya dari mahasiswa S1 Kebidanan Alih Jenjang akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Happy Yoga Studio. Yang pertama adalah latar belakang program kelas yoga. Kehamilan dan masa nifas adalah periode yang memerlukan perhatian khusus terhadap kesehatan fisik dan mental ibu. Selama masa ini, banyak ibu yang merasa cemas atau mengalami kesulitan dalam menjalani rutinitas sehari-hari karena perubahan tubuh yang terjadi. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya olahraga yang aman dan bermanfaat bagi ibu hamil dan ibu nifas, kelas yoga dirancang untuk membantu menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan fleksibilitas, mengurangi stres, dan mempercepat pemulihan setelah melahirkan. Namun, tidak semua kelas yoga dapat disesuaikan dengan kondisi tubuh ibu hamil atau ibu nifas, sehingga diperlukan pendekatan khusus yang lebih aman dan efektif. Oleh karena itu, kami meluncurkan Happy Yoga Studio yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan kesehatan para ibu yang sedang hamil atau dalam masa nifas. Syarat usia kehamilan yang aman untuk mengikuti kelas yoga di Happy Yoga Studio kami sarankan dari trimester kedua dengan usia kehamilan 13-24 minggu. Ideal untuk mengikuti kelas yoga di trimester kedua dianggap sebagai tahap yang ideal untuk mengikuti kelas yoga. Pada trimester ini, ibu hamil cenderung lebih bertenaga dan keluhan seperti mual biasanya sudah mereda. Keuntungannya pada trimester kedua, yoga dapat membantu memperbaiki postur tubuh, mengurangi nyeri punggung, dan menjaga fleksibilitas. Latihan dapat lebih bervariasi dan ibu hamil dapat melakukan berbagai pose yang meningkatkan kelenturan dan kekuatan tubuh. Trimester ketiga dengan usia kehamilan 25-40 minggu. Boleh mengikuti kelas yoga dengan penyesuaian. Pada trimester ketiga, yoga masih aman dilakukan, namun harus lebih berhati-hati dan disesuaikan dengan kondisi tubuh. Latihan yoga pada trimester ini lebih fokus pada pernafasan, relaksasi, dan teknik untuk mempersiapkan persalinan. Dengan catatan, gerakan yang melibatkan posisi terlentang atau yang memberikan tekanan pada perut harus dihindari. Latihan lebih difokuskan pada penguatan otot panggul, pernafasan, serta teknik relaksasi untuk mengurangi stres dan kecemasan menjelang persalinan. Sedangkan untuk ibu nifas, umumnya dapat mulai mengikuti kelas yoga setelah masa pemulihan melahirkan, yang bervariasi untuk setiap individu. Secara umum, ibu nifas disarankan untuk menunggu minimal 6 minggu setelah melahirkan, terutama jika melahirkan secara normal tanpa komplikasi. Pada titik ini, tubuh ibu biasanya telah mulai pulih dan memungkinkan untuk melakukan aktivitas fisik yang lebih ringan, seperti yoga. Namun, waktu yang tepat untuk mulai mengikuti kelas yoga sangat bergantung pada beberapa faktor, yang termasuk: pertama, jenis persalinan. Jika ibu melahirkan secara sesar, waktu pemulihan mungkin lebih lama, dan yoga bisa dimulai setelah 8-12 minggu, tergantung pada kondisi tubuh ibu. Yang kedua, kondisi kesehatan ibu. Jika ibu mengalami komplikasi selama persalinan atau memiliki masalah kesehatan lain, perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk memastikan apakah yoga aman untuk dilakukan. Proses pemulihan, setiap ibu memiliki proses pemulihan yang berbeda. Beberapa mungkin merasa siap lebih awal,
sementara yang lain mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk pulih. B. Ada tujuan. Yang pertama, memberikan pelatihan yoga yang aman dan efektif untuk ibu hamil dan ibu nifas yang dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental mereka. Yang kedua, membantu ibu hamil menjaga kelenturan tubuh, memperbaiki postur tubuh, dan mengurangi keluhan seperti punggung sakit atau kaki bengkak. Yang ketiga, membantu ibu nifas dalam proses pemulihan pasca melahirkan, meningkatkan stamina, dan mengurangi depresi pasca melahirkan. Yang keempat, menjadi pusat kebugaran yang terpercaya untuk ibu hamil dan ibu nifas di wilayah ini, yang memberikan pengalaman yoga yang aman dan bermanfaat. Yang kelima, menciptakan komunitas di mana ibu-ibu dapat berbagi pengalaman, bertukar informasi, dan mendukung satu sama lain. C. Data produk. Yang pertama, nama kelas yoga, yaitu Yoga Happy Studio. Yang kedua, logo, seperti berikut ini. Yang ketiga, desain tempat. Desain ruang kelas yoga seluas 50 meter persegi dengan layout ruang. Yang pertama, ada area yoga seluas 30 meter persegi yang terdiri dari ruang utama untuk praktik yoga. Dapat menampung sekitar 10-15 mat yoga. Dinding dicat dengan warna lembut seperti biru muda atau hijau pastel untuk menciptakan suasana tenang. Lantai menggunakan material yang nyaman dan tidak licin seperti kayu atau vinil yang lembut. Yang kedua, ruang ganti seluas 10 meter persegi, dilengkapi dengan beberapa lemari kecil dan bangku untuk mengganti pakaian. Dinding bisa dipasang cermin untuk membantu peserta melihat postur mereka. Yang ketiga, kamar mandi seluas 5 meter persegi, dilengkapi dengan toilet dan shower. Desain yang bersih dan minimalis dengan pencahayaan yang baik. Yang keempat, area resepsionis seluas 5 meter persegi. Terdapat meja resepsionis untuk pendaftaran dan informasi, beberapa kursi untuk menunggu, dan area kecil untuk brosur atau materi promosi. Ada furniture dan dekorasi. Mat yoga yang berkualitas untuk peserta, bantal dan selimut untuk kelas meditasi atau relaksasi, cermin besar yang ditempatkan di salah satu dinding area yoga untuk membantu peserta melihat postur mereka, tanaman hias untuk memberikan nuansa segar dan alami, pencahayaan lampu yang dapat diatur kecerahannya, serta lampu gantung yang lembut untuk menciptakan suasana yang tenang. Sound system untuk memutar musik lembut atau suara alam selama kelas. Ventilasi dan pencahayaan, jendela besar untuk pencahayaan alami dan ventilasi yang baik. Ventilasi untuk sirkulasi udara yang lebih baik. Ruang penyimpanan, ada rak penyimpanan untuk menyimpan mat yoga, bantal, dan perlengkapan lainnya. Lemari untuk menyimpan barang-barang pribadi peserta. Yang keempat, kapasitas. Di sini maksimal 10 peserta per kelas untuk memberikan perhatian lebih kepada setiap peserta. Yang kelima, jadwal kelas, yaitu ada kelas yoga ibu hamil dari hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat atau fleksibel. Yang kedua, kelas yoga ibu nifas pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pada pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat atau fleksibel. Yang kelima, harga. Kelas per sesi 1 jam sebesar Rp150.000. Paket 4 sesi atau 1 bulan yaitu Rp550.000. Yang ketiga, ada paket 12 sesi 3 bulan sebesar Rp1.750.000. D. Strategi pemasaran. Media sosial menggunakan Instagram dan WhatsApp untuk memperkenalkan program yoga, membagikan manfaat yoga untuk ibu hamil dan ibu nifas, serta memberikan informasi jadwal dan harga. Yang kedua, referral program, memberikan diskon atau kelas gratis bagi ibu yang berhasil mengajak teman
untuk bergabung dalam program ini. Yang ketiga, kolaborasi dengan rumah sakit atau klinik kebidanan. Menjalin kerjasama dengan rumah sakit atau klinik kebidanan untuk menawarkan kelas yoga bagi pasien hamil dan nifas mereka. Yang keempat, testimoni. Mengundang para peserta yang telah merasakan manfaatnya untuk berbagi pengalaman melalui video atau tulisan di media sosial kami. Yang kelima, promosi event kesehatan. Berpartisipasi dalam pameran atau event kesehatan untuk memperkenalkan kelas yoga kepada calon peserta. Aspek sumber daya manusia. 1. Instruktur yoga. Instruktur kami adalah yoga trainer bersertifikat dengan pengalaman dalam mengajar yoga untuk ibu hamil dan ibu nifas, serta memiliki keahlian dalam mengadaptasi gerakan yoga yang aman selama kehamilan dan setelah melahirkan. Yang kedua ada staf pendukung. Yang pertama ada administrasi untuk pendaftaran peserta dan pengelolaan jadwal. Yang kedua ada pembersih dan pengurus fasilitas untuk memastikan kebersihan dan kenyamanan tempat yoga. Biaya dan kebutuhan modal. Biaya sewa tempat, sewa bulanan untuk ruang yoga sebesar 5 juta rupiah, perlengkapan dan fasilitas, pembelian matras yoga, dan alat bantu lainnya 5 juta rupiah, renovasi dan desain interior 6 juta rupiah, biaya pemasaran, iklan media sosial dan brosur sebesar 500.000, untuk gaji staf, gaji instruktur yoga 4.500.000 per bulan. Untuk gaji staf administrasi dan kebersihan sebesar 3 juta per bulan. Modal awal total 24 juta rupiah. Proyeksi pendapatan dan biaya. Yang pertama, pendapatan bulanan. Rata-rata peserta per kelas 10 orang. Pendapatan per kelas 10 peserta dikali 150.000. Dengan total 1.500.000. Untuk total pendapatan per bulan untuk 10 kelas, 10 dikali 1.500.000 yaitu 15 juta rupiah. Yang kedua, biaya bulanan. Sewa tempat 5 juta rupiah, gaji staf dan instruktur 7.500.000, biaya pemasaran dan operasional 500.000, total biaya bulanan 13 juta rupiah. 3. Laba bersih bulanan. Pendapatan bulanan dikurangi biaya bulanan. 15 juta rupiah dikurangi 13 juta rupiah, totalnya 2 juta. Proyeksi keuntungan dapat berubah seiring dengan adanya peningkatan jumlah peserta kelas yoga. Kesimpulan, program kelas yoga untuk ibu hamil dan ibu nifas menawarkan peluang bisnis yang unik dan penuh potensi, menggabungkan kesehatan fisik, mental, dan emosional dalam satu program yang holistik. Dengan semakin banyaknya ibu hamil dan ibu nifas yang mencari cara aman dan efektif untuk menjaga kesehatan mereka, yoga menjadi pilihan yang ideal. Program ini tidak hanya membantu mengurangi gejala fisik yang sering muncul selama kehamilan dan pasca melahirkan, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan selama masa-masa perubahan besar ini. Melalui pendekatan yang profesional dengan instruktur bersertifikat dan kelas yang dirancang khusus, kelas yoga ini dapat menciptakan pengalaman yang menyenangkan, menarik, dan bermanfaat bagi peserta kelas yoga. Dengan strategi pemasaran yang tepat dan komitmen dari Happy Yoga Studio, kami berharap bisnis ini memiliki potensi untuk berkembang pesat dan memberikan dampak positif bagi banyak ibu hamil dan ibu nifas. Dengan begitu, kelas yoga untuk ibu hamil dan ibu nifas tidak berpotensi menjadi usaha yang menguntungkan, tetapi juga memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan ibu di masyarakat. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.